Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau SAT ya, mata pelajaran PKWU kelas 11 SMA atau MA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT SAT kelas 11 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Limbah yang memiliki volume panjang, lebar, dan tinggi. Ya, limbah yang memiliki volume seperti panjang, lebar, dan tinggi sehingga memakan tempat disebut sebagai limbah berbentuk A. Bangun datar, B. Bangun ruang, C. Lingkaran, D. Linear, E. Abstrak. Jawaban yang benar adalah B. Bangun ruang. Jadi bangun ruang adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki volume atau ruang di dalamnya. Salah satu contoh limbah bangun ruang yang berasal dari bahan anorganik yang sering dijadikan pot tanaman adalah A. Daun pisang, B. Botol plastik atau bekas, C. Kulit jagung, D. Ranting pohon, E. Kulit kerang. Jawaban yang benar adalah yaitu B, yaitu botol plastik bekas. Ya. Jadi botol plastik adalah limbah anorganik yang memiliki volume seperti bangun dan ruang. Dalam analisis SWOT, opportunity berarti A. Kelemahan dari dalam perusahaan, B. Kekuatan yang dimiliki produk, C. Peluang yang dapat didapatkan dari luar, D. Ancaman dari pesaing, E. Kerugian finansial. Jawaban yang benar adalah C, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan dari luar. Di opportunity adalah peluang atau kesempatan eksternal yang mendukung perkembangan usaha. Tujuan utama dari pembuatan kerajinan dari bahan limbah adalah A. Menambah jumlah sampah di lingkungan, B. Membuang-buang waktu luang, C. Mengurangi pencemaran dan meningkatkan nilai ekonomis barang bekas, D. Mengikuti tren tanpa tujuan jelas, E. Menghasilkan produk sekali pakai. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mengurangi pencemaran dan meningkatkan nilai ekonomis barang bekas. C ya. Oke. Jadi prinsip utama kerajinan limbah adalah daur ulang atau recycle untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Tahapan pertama dalam perencanaan usaha kerajinan adalah A. Menentukan harga jual, B. Melakukan promosi, D. Ide dan peluang usaha, C. Ide dan peluang usaha, D. Menghitung laba rugi, E. Membuat laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah C. Ide dan peluang usaha. Setiap usaha dimulai dengan penggalian ide dan melihat peluang pasar yang ada. Break-even point atau BEP adalah kondisi di mana titik-titik A. Perusahaan mengalami kerugian besar, B. Pendapatan lebih kecil dari biaya, C. Perusahaan mencapai titik impas atau tidak rugi dan tidak laba, D. Keuntungan mencapai 100%, E. Modal belum kembali sama sekali. Jawaban yang benar adalah C. Perusahaan mencapai titik impas atau tidak rugi dan tidak laba. Di BEP adalah titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan. C ya jawabannya. Biaya yang jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi disebut biaya. A. Variabel, B. Tetap atau fixed cost, C. Tambahan, D. Pemasaran, dan E. Distribusi. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Di fixed cost seperti sewa gedung tetap dibayarkan berapapun jumlah produksinya. Makanan daerah yang diolah langsung dari bahan segar tanpa banyak modifikasi dan menggunakan bumbu tradisional disebut makanan. A. Continental, B. International, C. Original atau khas daerah, D. Fusion food, E. Junk food. Jawaban yang benar adalah C. Original atau khas daerah.
Di makanan khas daerah original mempertahankan resep turun-temurun asli daerah tersebut. C jawabannya. Teknik mengolah makanan dengan uap air didih. Oke. Teknik mengolah makanan dengan uap air mendidih disebut A. Menggoreng, B. Membakar, C. Mengukus atau steaming, D. Menumis, E. Memanggang. Jawaban yang benar adalah C. Mengukus atau steaming. D. Mengukus menggunakan uap air untuk mematangkan bahan makanan agar nutrisinya terjaga. Bahan kemasan makanan yang paling aman untuk pemanasan di microwave atau food grade biasanya terbuat dari A. Plastik kresek hitam, B. Styrofoam, C. Plastik polipropylen atau PP, D. Kertas koran, E. Aluminium foil terbuka. Jawaban yang benar adalah C ya, plastik polipropylen atau PP ya. Plastik jenis PP yaitu kode 5 dianggap paling aman untuk wadah makanan panas. Tujuan utama dari penggunaan produk makanan adalah A. Agar beratnya bertambah, B. Menambah harga supaya sangat mahal, C. Melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan serta daya tarik, D. Menyembunyikan kekurangan produk, E. Mempercepat proses basi. Jawaban yang benar adalah C ya, melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan serta daya tarik. Jadi kemasan berfungsi sebagai pelindung atau protection dan identitas atau promotion. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut A. Kincir angin, B. Panel surya atau solar cell, C. Generator diesel, D. Turbin air, E. Adaptor. Jawaban yang benar adalah B. Panel surya atau solar cell. Di panel surya adalah alat konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Konversi energi adalah proses A. Menghilangkan energi dari alam, B. Menciptakan energi baru yang sebelumnya tidak ada, C. Mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lain, D. Memboroskan energi listrik, E. Menyimpan energi dalam jangka waktu selamanya. Jawaban yang benar adalah C. Mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Di hukum kekalahan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Manfaat dari pengembangan peralatan konversi energi ramah lingkungan adalah A. Meningkatkan polusi udara, B. Bergantung pada bahan bakar fosil, C. Mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian alam, D. Biaya operasional yang selalu lebih mahal, E. Menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Jawaban yang benar adalah C ya, mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian alam. Di fungsi terbarukan, hasil konversi bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan. Salah satu media budidaya ikan yang cocok untuk lahan sempit adalah A. Keramba jaring apung, B. Danau alami, C. Kolam trapel atau ember atau budik damber, D. Laut lepas, E. Bendungan. Oke, jawaban yang benar adalah C. Kolam trapel atau ember atau buk damber. Kolam terpal atau sistem ember sangat efisien untuk penggunaan lahar terbatas di perkotaan. Oke, lanjut. Proses pelepasan benih ikan ke dalam wadah budidaya disebut A. Pemanenan, B. Penebaran atau stocking, C. Pemijahan, D. Sortasi, E. Grading. Jawaban yang benar adalah B. Penebaran atau stocking. Di penebaran adalah tahap memasukkan benih ke media pembesaran. Pemberian pakan pada ikan sebaiknya dilakukan secara A. Sebanyak-banyaknya kapan saja, B. Teratur sesuai jadwal dan kebutuhan atau ada libitum, C. Hanya saat ikan terlihat lapar saja,
D. Seminggu sekali. E. Menggunakan bahan kimia murni. Jawaban yang benar adalah B. Teratur sesuai jadwal dan kebutuhan, ya, atau AD. Lithium. D. Manajemen pakan yang baik adalah yaitu kunci efisiensi biaya dan kesehatan ikan. Oke. Jenis ikan konsumsi air tawar yang memiliki ciri kumis dan kulit licin adalah A. Ikan mas, B. Ikan lele, C. Ikan nila, D. Ikan gurame, E. Ikan kakap. Jawaban yang benar adalah B. Ikan lele. Di lele termasuk kelompok catfish yang memiliki kumis atau barbas dan kulit tanpa sisik. Ya, jawabannya. Oke, soal nomor 19 ya. Dalam pemasaran produk, strategi direct selling berarti A. Menjual melalui banyak perantara, B. Menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara, C. Menitipkan barang di supermarket, D. Menggunakan jasa agen luar negeri, E. Menjual hanya melalui iklan televisi. Jawaban yang benar adalah B. Menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Di penjualan langsung membantu produsen mendapatkan keuntungan lebih besar dan interaksi langsung dengan pembeli. Laporan kegiatan usaha dibuat bertujuan untuk A. Memamerkan kekayaan pemilik, B. Menakut-nakuti pesaing, C. Bahan evaluasi dan pertanggungjawaban jalannya usaha, D. Memperpanjang waktu kerja karyawan, E. Menghapus utang bank secara otomatis. Jawabannya benar adalah C, ya, bahan evaluasi dan pertanggungjawaban jalannya usaha. Di laporan berfungsi untuk melihat kemajuan, hambatan, dan perencanaan ke depan. Oke, selesai. Itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.